Pernah nggak kamu merasa sudah sangat dekat dengan seseorang di media sosial? Sering chat, saling cerita, bahkan mungkin merasa sudah benar-benar mengenal dia. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau orang yang selama ini kamu percaya itu bukan orang yang sebenarnya, alias nggak real. Foto yang dia gunakan bisa saja milik orang lain. Identitas yang dia ceritakan bisa saja dibuat-buat. Bahkan hubungan yang terasa begitu nyata bisa ternyata dibangun di atas kebohongan. Fenomena ini dikenal sebagai catfishing. Yang perlu kita waspadai, catfishing bukan hanya soal kehilangan uang atau tertipu di dunia maya. Ketika seseorang sudah memberikan kepercayaan, perhatian, dan keterikatan emosional kepada identitas palsu, dampaknya bisa jauh lebih dalam. Korban dapat mengalami kekecewaan, kehilangan kepercayaan, tekanan emosional, bahkan penurunan kesejahteraan psikologis. Jadi sebelum terlalu percaya pada seseorang yang kita kenal di dunia maya itu, coba tanyakan pada diri sendiri. Benarkah kita sudah mengenal orangnya? Atau sebenarnya kita hanya mengenal identitas yang dia tunjukkan saja? Karena di media sosial, jangan percaya begitu saja. Di era digital seperti sekarang, media sosial membuat kita bisa terhubung dengan siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Hanya dengan beberapa kali klik, kita bisa berteman, berbagi cerita, bahkan membangun hubungan yang terasa sangat dekat. Namun, di balik kemudahan itu, ada resiko yang sering kali tidak disadari, yaitu salah satunya catfishing. Catfishing adalah ketika seseorang menggunakan identitas palsu atau identitas milik orang lain untuk membangun hubungan dengan tujuan tertentu, seperti mencari perhatian, mendapatkan keuntungan finansial, atau memanipulasi korbannya. Ironisnya, pelaku seringkali tampak begitu meyakinkan. Foto terlihat menarik, cerita hidup terdengar masuk akal, bahkan komunikasi yang hangat membuat korban merasa telah menemukan seseorang yang benar-benar peduli begitu. Nah, bayangkan jika kamu sudah menghabiskan waktu berbulan-bulan berbicara dengan seseorang secara online. Nah, kamu mulai mempercayainya, menceritakan masalah pribadi, berbagi harapan, bahkan mungkin mulai menyimpan perasaan. Lalu suatu hari kamu mengetahui bahwa semua identitas ditampilkan itu ternyata palsu. Orang yang selama ini kamu percaya sebenarnya tidak pernah menjadi sosok yang ia perlihatkan. Ya. Perasaan yang muncul tentu bukan hanya kecewa. Banyak korban di luar sana merasakan shock, marah, sedih, malu, hingga menyalahkan diri sendiri. Karena merasa mudah terlalu percaya dengan orang lain, yang bahkan identitasnya tidak diketahui. Tidak sedikit yang akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. Ya, jadi bukan hanya kehilangan kepercayaan kepada orang yang menggunakan identitas palsu tersebut, tapi ya dengan orang-orang di sekitarnya begitu. Ya. Mereka menjadi lebih sulit terbuka, takut menjalin hubungan baru, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa malu atau khawatir akan dinilai oleh orang lain. Nah, jadi dampak tersebut bukan hanya masalah sesaat. Ya, pengalaman menjadi korban catfishing ini dapat mempengaruhi psychological well-being-nya, kesejahteraan psikologis kita, yaitu kondisi ketika seseorang ini seperti kita ya, ini mampu menjalankan fungsi psikologisnya secara sehat, memiliki hubungan yang positif dengan orang lain, menerima dirinya, dan menjalani hidup dengan rasa aman serta bermakna. Nah, jadi ketika seseorang mengalami catfishing atau penipuan dalam identitas ini, ya rasa aman itu bisa hilang begitu. Hubungan yang dibangun sebelumnya atas dasar kepercayaan berubah menjadi sumber luka dan trauma. Bahkan ya, pada beberapa kasus, kerugian yang dialami bukan hanya emosional. Korban dapat kehilangan uang dalam jumlah besar karena dimanipulasi oleh pelaku yang berpura-pura menjalin hubungan romantis. Nah, jadi semua ini menunjukkan bahwa catfishing bukan sekedar kebohongan begitu ya, teman-teman. Melainkan bentuk manipulasi yang dapat memberikan dampak nyata terhadap kesehatan mental dan kualitas hidup seseorang. Karena itulah, memahami fenomena catfishing menjadi sangat penting. Dengan mengenali modus yang digunakan pelaku dan memahami dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis ya,
kita dapat menjadi pengguna media sosial yang lebih waspada, lebih bijak, dan mampu melindungi diri maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang kita sudah memahami mengapa catfishing bisa menjadi masalah yang serius. Lalu sebenarnya apa itu catfishing secara detail, ya? Jadi menurut ilmuwan Whitty dan Buchanan, catfishing adalah tindakan seseorang menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain di dunia maya untuk membangun hubungan dengan individu lain demi memperoleh keuntungan tertentu seperti perhatian, kedekatan, maupun keuntungan finansial. Nah, ini diperkuat oleh Kircha Burun dan rekan-rekannya yang menjelaskan bahwa catfishing merupakan bentuk deceptive self-presentation, yaitu perilaku memalsukan secara sengaja, ya, memalsukan identitas secara sengaja dalam interaksi daring untuk mencapai tujuan pribadi maupun sosial. Jadi secara sederhananya begini, catfishing itu adalah tindakan memanipulasi identitas di internet untuk menipu atau mempengaruhi orang lain. Nah, catfishing sendiri memiliki beberapa bentuk, ya. Pertama, romantic catfishing, yaitu ketika pelaku berpura-pura menjadi pasangan ideal untuk menjalin hubungan asmara dengan korban. Kedua, financial catfishing, di mana hubungan yang telah dibangun dimanfaatkan untuk memperoleh uang atau keuntungan finansial. Tiga, identity thief catfishing, yaitu menggunakan foto atau identitas orang lain agar terlihat lebih meyakinkan begitu. Dan terakhir adalah revenge atau malicious catfishing, yaitu membuat identitas palsu dengan tujuan mempermalukan, mengintimidasi, atau merusak reputasi seseorang, ya. Meskipun bentuknya berbeda-beda, ya, semuanya memiliki kesamaan. Nah, yaitu adanya manipulasi identitas dan penyalahgunaan kepercayaan. Lalu, mengapa seseorang bisa melakukan catfishing? Nah, jadi beberapa faktor yang mendorong pelaku ini, ya, antara lain yakni keinginan memperoleh keuntungan finansial, mencari perhatian, dan juga mencari validasi secara sosial, ya. Kemudian membangun hubungan romantis, ketidakpuasan terhadap identitas diri, serta anonimitas internet yang membuat pelaku merasa lebih aman menyembunyikan identitas aslinya. Nah, ada juga beberapa faktor yang membuat seseorang lebih rentan menjadi korban, seperti sedang mencari hubungan romantis, merasa kesepian, memiliki kepercayaan yang tinggi kepada orang lain, kurangnya literasi digital, serta tingginya intensitas penggunaan media sosial dan aplikasi kencan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi korban apabila tidak memiliki kewaspadaan yang cukup. Nah, maka itu rentan kalau jadi korban, ya. Selanjutnya mari kita pahami apa yang dimaksud dengan psychological well-being atau kesejahteraan psikologis, ya. Menurut ilmuwan psikologi, Carol Reeve, psychological well-being adalah kondisi ketika seseorang mampu menjalankan fungsi psikologisnya secara optimal, kemudian mengembangkan potensi dirinya, menjalani kehidupan yang bermakna, serta mampu menghadapi berbagai tantangan hidupnya. Artinya, kesejahteraan psikologis ini bukan hanya tentang merasa bahagia, tetapi juga tentang mampu berfungsi secara positif dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, jadi Profesor Reeve ini menjelaskan bahwa psychological well-being memiliki 6 aspek utama, ya. Pertama, self-acceptance, yaitu kemampuan menerima diri sendiri, termasuk kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Kedua, positive relation with other, ya, yaitu kemampuan membangun hubungan yang hangat, saling percaya, dan penuh empati dengan orang lain. Ketiga, autonomi, yaitu kemampuan mengambil keputusan berdasarkan nilai dan keyakinan pribadi. Keempat, environmental mastery, yaitu kemampuan mengelola lingkungan dan menghadapi berbagai tuntutan kehidupan. Kemudian kelima, purpose in life, yaitu memiliki tujuan serta makna hidup yang jelas. Dan yang terakhir adalah personal growth, yaitu kemampuan untuk terus berkembang dan belajar serta mengoptimalkan potensi diri sepanjang kehidupan. Lalu apa hubungannya antara catfishing dengan psychological well-being? Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, ya, ketika seseorang menjadi korban catfishing, rasa percaya yang telah dibangun bisa hancur dalam sekejap. Ya, korban dapat mengalami stres, kecemasan, rasa malu,
marah, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. Nah, jadi dalam beberapa kasus ya, korban juga mengalami kerugian finansial dan memilih menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa takut atau malu. Ya, jadi kondisi tersebut ini dapat menurunkan kesejahteraan psikologis ya, karena mengganggu kemampuan seseorang untuk membangun hubungan yang positif, menerima dirinya sendiri, serta mempertahankan rasa aman dan kepuasan hidup. Beberapa penelitian yang saya tunjukkan ini ya, bahwa korban penipuan hubungan daring ini sering mengalami penurunan kesejahteraan emosional, rasa malu, kecemasan, dan hilangnya kepercayaan terhadap orang lain ya. Dengan kata lain, catfishing ini bukan hanya persoalan keamanan digital, tetapi juga persoalan kesehatan mental yang perlu mendapat perhatian bersama. Oke, setelah memahami apa itu catfishing dan bagaimana dampaknya terhadap psychological well-being, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus bisa kita lakukan agar lebih aman saat berinteraksi di media sosial? Nah, jadi ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita terapkan. Pertama, jangan langsung percaya dengan orang yang kita yakini kalau itu asli. Foto profil, cerita pribadi, atau komunikasi yang terasa dekat belum tentu membuktikan bahwa identitas seseorang itu benar-benar sesuai dengan yang mereka tampilkan. Nah ya, berikan waktu untuk mengenal seseorang dan jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru memberikan kepercayaan penuh ya. Kedua, lakukan verifikasi informasi. Ketika kita berkenalan dengan seseorang secara online, biasakan untuk memeriksa kembali informasi yang diberikan. Perhatikan apakah cerita yang disampaikan konsisten dan apakah identitas yang digunakan itu memang dapat dipercaya. Nah, jadi prinsip sederhananya begini ya. Berhenti sejenak, periksa, baru percaya. Nah, ketiga, tingkatkan literasi digital. Kita perlu memahami bahwa media sosial bukan hanya untuk tempat berkomunikasi ya, bukan untuk tempat berkomunikasi, tetapi juga ruang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi identitas. Semakin kita memahami berbagai modus penipuan dan tanda-tanda identitas palsu, semakin besar kemampuan kita untuk melindungi diri kita. Nah, keempat, jangan mudah memberikan informasi pribadi maupun sesuatu yang bersifat sensitif kepada orang yang baru dikenal secara online ya. Nah, hubungan yang baru ini dibangun membutuhkan proses. Jadi tetap jaga batasan dan jangan merasa harus memberikan sesuatu hanya karena seseorang itu bersikap dekat atau memberikan perhatian kepada kita ya. Kelima, jangan mengabaikan perasaan tidak nyaman. Jika ada sesuatu yang terasa aneh dan janggal ya dalam sebuah hubungan online, jangan memaksakan diri untuk terus percaya ya. Kita boleh mengambil jarak, berhenti berkomunikasi, dan mencari bantuan dari orang yang dapat dipercaya ketika merasa dalam situasi yang tidak aman. Dan yang paling penting, menjadi korban catfishing bukan berarti seseorang bodoh atau pantas ditipu. Pelaku memang dapat menggunakan manipulasi dan membangun kepercayaan secara perlahan. Ya, karena itu yang kita lakukan bukan menyalahkan korbannya, tetapi belajar menjadi pengguna media sosial yang lebih kritis, waspada, dan bijak ya. Ingat, percaya itu penting, tetapi memastikan kebenaran juga penting. Jangan percaya begitu saja ya. Jadi setelah kita membahas tentang catfishing dan dampaknya terhadap psychological well-being, sekarang giliran kita untuk menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak dan berhati-hati. Pernahkah kamu atau orang sekitarmu menemukan akun yang identitasnya terasa mencurigakan ya? Kalau pernah, share pengalaman atau pendapat kalian ya, pendapatmu di kolom komentar ini ya. Tentunya tanpa membagikan informasi pribadi atau identitas siapapun ya. Nah, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman atau orang terdekat kalian ya, orang terdekatmu, agar semakin banyak yang mengetahui tentang catfishing dan memahami pentingnya menjaga keamanan serta kesejahteraan psikologis di ruang digital begitu. Dan untuk kamu yang mungkin pernah mengalami situasi seperti ini, ingat bahwa kamu tidak perlu menyalahkan orang lain ya. Yang terpenting adalah belajar dari pengalaman, menjaga diri, dan mencari dukungan orang yang dapat dipercaya. Nah, semoga setelah menonton video ini kita semua lebih kritis dalam menerima informasi, kemudian lebih berhati-hati dalam membangun hubungan di dunia maya, serta tetap menjaga kesejahteraan psikologis kita ya.
Saya Muhammad Rizky Ramadan dari program studi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton video ini. Ya. Ingat, jangan percaya kepada siapapun yang menurut kita itu asing ya. Kenali, periksa, dan lindungi diri kita di ruang digital. Bye-bye.